Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, pesan Natal kita hari ini kita boleh dapat melihat bahwa Natal membawa kebahagiaan. Memang ini menjadi bagian yang sangat sulit bagi kita. Ketika 9 bulan berlalu COVID-19, rasanya ini menjadi bagian yang sangat sulit bukan saja bagi bangsa kita, tetapi juga bagi umat-umat yang percaya kepada Tuhan. Ada dampak-dampak yang terjadi pastinya dan tentunya yang membawa akibat krisis multidimensi. Dari segi perekonomian, dari kehidupan keluarga, dari segi pekerjaan kita, bahkan dari berbagai segi yang ada. Rasanya mungkin ini sesuatu yang sangat sulit, bahkan Natal kita harus dibatasi oleh karena situasi yang seperti ini. Rasanya kita ingin bersukacita pada masa beberapa tahun yang lalu sebelum COVID-19. Kita boleh berkumpul bersama-sama, kita boleh cipika-cipiki gitu ya. Cium pipi kanan, cium pipi kiri, harus bersalam-salaman. Sekarang kita semuanya tidak bisa, kita harus menutup diri. Kita sesungguhnya bisa bersuara begitu lantangnya untuk memuji Tuhan, tetapi sekarang harus tertutup masker. Sesuatu yang mungkin sangat sulit bagi kita, tetapi saudara sekalian kita boleh melihat bahwa sesungguhnya di saat-saat terjadi yang di mana dampak COVID-19 sampai hari ini, kita boleh merenungkan akan kasih Tuhan yang luar biasa bagi kita bersama-sama. Saudara dan saya ada di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat, walaupun kemarin harus dirapit antigen gitu ya. Tetapi ini sesuatu yang luar biasa di mana Tuhan memberikan sebuah pemeliharaan bagi kita sampai hari ini. Bukan saja karyawan ya, pengunjung-pengunjung yang tidak ada informasi tentang kesehatan dari surat kesehatan dari COVID. Mungkin harus dirapit di tempat ini. Demi siapa? Demi semua. Bukan hanya demi untuk Taman Safari Indonesia, tetapi demi semua bangsa kita. Nah saudara, mari kita bersama-sama merenungkan bahwa ketika kita bicara tentang dampak yang terjadi, hari ini kita boleh merasakan ada sebuah hal yang sangat penting bagi kita, bagaimana Natal itu di tengah-tengah COVID-19 ini, Natal di tengah-tengah situasi yang sangat sulit, Natal di tengah-tengah situasi yang sangat sukar dengan kondisi dan keadaan bangsa kita, bahkan internasional sampai kepada keluarga kita. Apakah benar ini membawa sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan kita, saudara sekalian? Rasanya ini akan lebih penting bahwa sebuah kebahagiaan seseorang bukanlah ditentukan oleh keuangan yang sangat banyak. Walaupun itu perlu. Dengan dampak COVID-19 kita sadar, kita tahu banyak orang-orang kaya juga meninggal karena COVID-19. Kebahagiaan bukan ditentukan akan kedekatan kita dengan Tuhan. Kenapa? Karena pendeta-pendeta pun menghadap kepada Sang Pencipta oleh karena COVID-19. Ada beberapa teman-teman kita. Pendeta baptis ada berapa? 1, 2. Ya, 1 lebih harus kembali kepada Tuhan. Teman-teman angkatan kita, adik kelas kita, kakak kelas kita harus menghadap kepada Tuhan karena COVID-19. Dan mungkin ada penyakit-penyakit yang lain, saudara. Tetapi mari kita bersama-sama merenungkan bahwa kebahagiaan seseorang itu ditentukan oleh hubungan kita dengan Allah, dengan sesama, yang berdampak kepada kedamaian hati. Saya katakan yang berdampak kepada kedamaian hati. Ketika kita berhubungan dengan Allah, apakah kita merasakan kedamaian itu di dalam kehidupan kita? Ketika kita berhubungan dengan sesama, apakah kita merasakan kedamaian hati dengan sesama kita? Itulah sebabnya M3 menjadi bagian yang sangat penting. Kita bukan saja menikmati kedamaian dari orang lain yang juga menjaga M3, tetapi kita semua yang melakukan M3 juga memberikan kedamaian hati bagi mereka. Oleh sebab itu, protokol kesehatan sekarang ini adalah bagian daripada kedamaian hati untuk membawa kesejukan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Penting bagi kita, penting bagi semua orang.
Nah saudara sekalian, Natal membawa kebahagiaan. Itulah sebabnya ketika kita lihat ayat 46 sampai 47 tadi yang sudah kita baca. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini adalah bagian bagaimana Maria yang dirasakan dalam kondisi situasi yang sangat sulit pada waktu itu. Dia harus hamil pada masa-masa dia masih menjadi seorang perawan, seorang gadis yang beresiko yang sangat tinggi. Yang jikalau diketahui oleh banyak orang bangsa Yahudi pada waktu itu, dia harus dirajam sampai mati, dilempari batu sampai mati. Sebuah situasi yang sangat sulit, tetapi pada akhirnya ketika Maria bisa berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, menjadi bagian di mana kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan Maria. Situasi yang sukar tidak menyurutkan sebuah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu terjadi bukan karena siapa-siapa. Bukan karena dirinya yang saleh dan mau menurutinya kebenaran firman Allah. Tetapi dia bersukacita, berbahagia karena Allah yang memberi kebahagiaan itu. Sehingga dikatakan hatiku bergembira bukan karena Taman Safari Indonesia, tetapi hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Ini adalah satu hal yang penting bagi kita bersama-sama. Apakah kebahagiaan itu ada di dalam kehidupan saudara dan saya? Kebahagiaan yang sejati yang bisa kita nikmati dalam berbagai situasi dan keadaan apapun adalah ketika kebahagiaan itu asalnya daripada Allah Sang Juru Selamat kita. Itulah sebabnya COVID-19 tidak dapat menutupi kebahagiaan kita. Karena Natal membawa kebahagiaan bagi kita. Bagaimana Natal bisa membawa kebahagiaan bagi kita? Ada 3 prinsip yang harus kita ikuti. Yang pertama adalah menikmati perhatian Allah. Yang kedua adalah menikmati perbuatan besar Allah. Dan yang ketiga menikmati kesetiaan Allah dalam perjanjiannya. Kalau ketiga prinsip ini ada dalam hidup kita, situasi apapun, kita tetap akan memiliki kebahagiaan yang sejati di dalam Tuhan. Yang pertama saudara, bagaimana Natal membawa kebahagiaan bagi Maria? Maria menikmati perhatian Allah. Saudara dan saya bisa berbahagia kalau saudara dan saya menikmati kebahagiaan perhatian Allah membuat kita bahagia. Ayat 48 dikatakan, ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Saudara sekalian, perhatian besar Allah terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang menyerahkan hidupnya kepada Allah. Kebahagiaan Maria bukan karena mampu mengatasi persoalan hidupnya, tetapi perhatian Allah secara khusus sebagai seorang yang ditetapkan, yang dipilih menjadi sarana kelahiran Yesus Kristus. Menjadi bagian yang sangat penting bagi kita bersama-sama. Dalam situasi dan keadaan apapun saudara sekalian, kita bersama-sama bisa menikmati kegembiraan yang sejati, sukacita yang sejati, damai di hati, damai di bumi, ada di dalam kehidupan kita. Kalau saudara dan saya terus menerus menikmati perhatian Allah sebagai orang-orang yang terpilih, sebagai orang-orang yang mau menjalankan pilihan Allah di dalam kehidupan kita untuk demi kemuliaan Tuhan dalam dunia ini. Saudara akan bersukacita ketika bertemu dengan orang, saudara memakai masker, saudara mencuci tangan, saudara memberikan damai bagi mereka. Saudara sudah diperhatikan oleh Allah. Saudara sudah diselamatkan oleh Allah. Ketika saudara bertemu dengan orang-orang, apakah saudara membawa damai bagi mereka? Saatnya saudara sekalian, saudara yang sudah diperhatikan Allah, kita harus kembali bagaimana kita bisa memperhatikan orang lain yang ada di sekitar kita. Sebuah kedamaian menjadi bagian yang sangat penting bagi kita. Kalau di antara satu dengan yang lain, saudara memberikan sebuah perhatian khusus bagi mereka, mereka akan merasakan damai. Mereka akan merasakan sukacita. Walaupun mungkin sekali lagi saudara sekalian, tantangan-tantangan kehidupan terus bergulir dalam hidup kita.
Yang satu persoalan belum selesai, persoalan datang, begitu seterusnya silih berganti. Tetapi perhatian Allah bagi kita sampai hari ini adalah sebuah hal yang sangat besar yang boleh dapat kita nikmati dan kita rasakan. Ketika kita merasakan perhatian Allah, bukan hanya sekedar kita memperhatikan diri kita. Selesai, kita sudah diperhatikan, kita sudah bergembira. Orang lain menyebut kita berbahagia, sudah selesai, bukan seperti itu. Tetapi kita harus coba kembali. Perhatikan orang-orang yang ada di luar sana. Seperti saudara diperhatikan oleh Allah. Kita tidak layak. Kita penuh dengan noda dan dosa. Kebohongan ada di dalam diri kita. Kemunafikan ada di dalam diri kita. Ketika kita menghadap kepada Tuhan, kadang-kadang kita tidak fokus. Ketika kita ada di dalam gereja, kadang-kadang penyembahan kita juga tidak fokus. Hanya karena terpaksa dan lain sebagainya, saudara sekalian. Ketika saudara ada di tempat ini, apakah saudara fokus kepada Tuhan? Tuhan memperhatikan saudara, saudara dan saya perlu juga memperhatikan Dia dalam kehidupan kerohanian kita. Kita belajar bersama-sama untuk hal ini. Yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian. Maria memperoleh kebahagiaan oleh karena dia juga menikmati perbuatan besar Allah. Saya yakin perbuatan besar Allah juga saudara nikmati sampai hari ini. Kekuatan kesehatan yang Tuhan berikan saudara kembali bekerja di tempat ini adalah sebuah perbuatan besar Allah. Karena Allah berkarya besar bagi Taman Safari Indonesia. Saudara dipanggil kembali, saudara bekerja kembali di tempat ini. Adalah bagian daripada perbuatan besar Allah. Mungkin terkadang kita tidak bisa mengatakan itu bukan perbuatan besar Allah. Itu karena si A, si B, si C yang mencoba untuk melakukan pendekatan kepada Pak GM dan sebagainya supaya diundang, supaya kembali kepada pekerjaan yang semula. Mungkin. Tetapi kembali Allah berkarya, perbuatan besar bisa terjadi dan ini juga yang dinikmati oleh Maria, saudara sekalian. Ketika firman Tuhan 49-50 berkata, dikatakan karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Saudara sekalian, ketika Maria menjadi orang yang takut akan Allah dalam situasi dan keadaan yang sangat sulit yang harus dia hadapi. Tetapi saudara sekalian, ketika Allah memperhatikan dirinya sebagai seorang yang terpilih, kemudian pada akhirnya ketika Allah sungguh-sungguh menyatakan perbuatan yang besar bagi dirinya dan itu dinikmati oleh Maria, ada keajaiban yang terjadi. Bukan hanya malaikat Tuhan yang mengatakan jangan takut, jangan khawatir. Tetapi dari setiap proses yang dihadapi oleh Maria, sejak malaikat Gabriel mengatakan kamu akan mengandung sampai pada saat Yesus lahir, perbuatan besar Allah terjadi bagi Maria. Saat saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, proses dalam segala situasi dan keadaan apapun sampai pada bulan Desember ini, perbuatan besar Allah juga nyata dalam kehidupan kita. Bukankah ini seharusnya menjadi sebuah kebanggaan bagi kita? Itulah sebabnya kebahagiaan itu bukan diukur dari apa yang bisa kita kerjakan dan kita dapatkan, kita nikmati. Tetapi kebahagiaan terukur ketika kita bersama-sama. Karena Allah saja membuat kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita. Karena kita menikmati perhatian khusus Allah. Karena kita juga menikmati perbuatan besar Allah. Keajaiban demi keajaiban yang boleh ada dalam hidup kita. Saya yakin Pandu menikmati keajaiban Tuhan. Betul ya? Saat beberapa waktu yang lalu, semua kita pernah merasakan hal seperti itu. Luar biasa Tuhan kita. Yang ketiga saudara sekalian atau yang terakhir. Maria berbahagia oleh karena Maria menikmati kesetiaan Allah dalam perjanjiannya. Saya yakin saudara sekalian, perjanjian Allah adalah perjanjian yang pasti. Perjanjian Allah adalah perjanjian yang tetap akan digenapi oleh Allah sendiri dalam setiap
apa yang dijanjikan bagi umatnya. Dari nenek moyang kita, dari Abraham, Ishak, Yakub, sampai kepada rasul-rasul, sampai kepada saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya, kita menyadari bersama-sama bahwa sesungguhnya kita bisa menikmati sebuah kebahagiaan karena kesetiaan Allah terhadap perjanjiannya, di mana Tuhan ingin menyertai kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya dikatakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Namanya disebut sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai saudara dan saya. Bukankah ini kesetiaan Allah? Firman Tuhan yang dinyatakan kepada Maria, Tuhan menggenapinya. Firman Allah yang dinyatakan bagi setiap saudara dan saya, baik yang ada di tempat ini, ataupun yang ada di rumah yang menonton YouTube, ataupun Instagram, merasakan hal yang sama. Kesetiaan Allah dalam perjanjiannya tetap iya dan amin. Ketika ini kita yakini dalam hidup kita, yakinlah saudara sekalian, kebahagiaan tidak dapat diukur oleh apapun selain karena Allah. Rahmat Tuhan yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan orang percaya akan melahirkan sebuah kebahagiaan di dalam segala situasi dan keadaan apapun. Kita tidak tahu pasti kapan COVID-19 akan selesai. Vaksin sedang bergulir. Mungkin saudara bisa mendapatkan cepat, mungkin bisa mendapatkan lama, mungkin bisa saja tidak mendapatkan, bisa terjadi. Tetapi yakinlah, Immanuel, Allah menyertai hidup saudara dan saya. Apapun kondisi kita, Dia tetap akan menepati janjinya bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang kudus. Dalam keberadaan apapun, beban berat yang sedang kita hadapi, mungkin perekonomian kita, mungkin masa depan kita, mungkin dengan pasangan hidup kita, mungkin dengan keluarga kita, mungkin dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Banyak pergumulan dan beban berat. Banyak tantangan, himpitan, ujian yang harus kita lewati. Tetapi ingatlah, kesetiaan Allah dalam perjanjiannya akan tetap ditepati oleh Allah kalau kita tetap ada di dalam Allah. Kegembiraan karena Allah harus menjadi bagian kegembiraan kita, bukan karena siapa dan karena apa, tetapi hanya karena Allah, Yesus Kristus yang lahir di dunia ini, memberikan keselamatan bagi saudara dan saya, dan Dia juga berjanji menyertai hidup saudara dan saya akan menjadi bagian kebahagiaan yang dapat kita nikmati. Bukan untuk diri kita sendiri, tetapi mari kebahagiaan itu juga kita bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga mereka juga merasakan, kalau kita merasakan Natal membawa kebahagiaan bagi kita dalam situasi apapun, biarlah orang-orang di luar sana melalui kita juga merasakan kebahagiaan yang sama yang boleh kita rasakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok, tetapi kita akan tetap tahu Dia adalah Allah yang menyertai saudara dan saya dari sekarang sampai selama-lamanya. Itulah kebahagiaan yang sejati. Selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian kita. Ku kurang tahu mengapa Tuhan Allah